Shalom Mama. Salam. Hari ini tema kita adalah tetap berdoa. Kita akan baca firman Tuhan dari Matius 26 ayat 41. Demikian firman Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Mama yang dikasih Tuhan, sebagai orang percaya, kita pasti berdoa. Sebagai orang percaya, pasti berdoa. Entah berdoanya cuma 5 detik, 10 detik, 1 jam, itu namanya tetap berdoa. Kalau 3 detik doanya gimana? Saya mau makan dalam nama Yesus, amin, baru makan. Itu 3 detik. Ya. Oma Yume berdoanya berapa detik? Hah? Oh, nggak pernah berdoa? Oh, nggak boleh ya. Nanti kalau dipanggil, saya khawatir nanti Oma Yume tidak di pangkuan Bapak. Dan takutnya nanti pangkuan Lucifer. Ya. Sebagai orang percaya, pasti kita berdoa. Apakah doa kita semakin berkualitas di hadapan Allah? Apakah doa-doa kita yang kita panjatkan hanya untuk sifatnya pribadi? Hanya untuk diri sendiri? Atau yang kita berdoa, yang kita doakan hanya keluarga kita aja? Apakah seperti itu yang kita mau berdoa? Tidak. Tidak ya. Pendeta pun kita ingat terus namanya. Oh, haleluya. Ada 3 hal mengapa kita harus berdoa. Ya, ada 3 hal. Ya, Om Awini. Yang pertama adalah doa tanda kita butuh Tuhan. Ya, apa? Doa tanda kita butuh Tuhan. Yang kedua, doa membuat kita memiliki harapan. Jadi kalau kita berdoa ada harapan. Ya. Dan menguatkan. Harapan menguatkan bahwa doa kita pasti dijawab. Amen. Yang ketiga, doa tanda kita tidak ada jarak dengan Tuhan. Tidak ada jarak dengan Tuhan. Kalau kita mau berdoa itu kan berbicara. Kalau kita mau bicara kepada presiden bisa nggak? Nggak bisa. Betul. Ada protokolnya. Itu pun Peraturan banyak. belum tentu kita diizinkan. Tapi kalau kita berdoa, kita berbicara kepada Allah, anytime, setiap waktu, setiap tempat, kita bisa berdoa. Yang pertama, doa tanda kita butuh Tuhan. Ada yang bisa bantu saya? Kita akan baca di dalam Matius 11 ayat 28. Bisa bantu Papi? Apa ulang? Matius 11 ayat 28. Matius 11 Ayat 28. Matius 11 ayat 28, firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Marilah kepadaku ya yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini janji Allah. Ya. Jadi yang pertama adalah doa tanda kita butuh Tuhan. Waktu kita butuh Tuhan, kita ingat firman Tuhan. Ya.
Firman Tuhan apa tadi yang dikatakan? Marilah kepadaku yang berbeban berat, ya, yang letih lesu, berbeban berat. Janji Tuhan apa? Tuhan akan memberikan kelegaan. Oma-oma yang dikasih Tuhan, pasti setiap oma-oma, ya, pasti butuh Tuhan. Ya, pasti butuh Tuhan. Dalam pergumulan, ya, terutama oma-oma yang pergumulannya apa? Terutama adalah sakit. Tapi bila kita tidak sakit, jangan sampai kita tidak berdoa. Ya, seperti yang minggu lalu kan saya katakan, mari kita menabur kebaikan. Menabur kebaikan, ya, dengan mendoakan oma-oma yang sakit. Ya. Bila ada oma-oma yang masih suka cerewet, ya, itu didoakan saja. Didoakan saja. Ya. Untuk itu mari kita membiasakan berdoa. Apa saja tanda kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Nah, pertolongan Tuhan itu yang kita harapkan setiap hari adalah Tuhan Yesus, berikan saya hari ini kekuatan yang baru, Kesabaran. berikan saya kebajikan, kesabaran, kemurahan, kerendahan hati, penguasaan diri. Kita berdoa memohon kepada Tuhan. Ya, doakan juga oma-oma yang lain supaya oma-oma juga dapat menguasai diri. Oma-oma yang lain memiliki kesabaran, kemurahan, apalagi rendah hati, ada sukacita yang paling penting. Ini oma saya ini saya lihat membre. Gitu dong. Gitu, ya kan? Iya. Terang mukanya kan? Kalau cerah mukanya artinya ada sukacita. Amen. Ya kan? Kalau mukanya dilipat kayak Oma Yume, kelipat mukanya. Ya. Nah, gitu dong. Sio. Tandanya kita butuh Tuhan. Ya, kita butuh Tuhan. Jangan kira saya tidak butuh Tuhan. Setiap hari saya butuh Tuhan. Setiap waktu. Ya. Mungkin dia mau bersaksi dulu. Sini G. Sini saya. Ya. Ini setiap waktu kita butuh Tuhan. Kita angkat pujian dulu. Ya Tuhan, ya. Jadi doa itu mengatakan bisa lewat ujian, ya, ya Tuhan tiap jam, ya. Kalau saya menyanyikan ya Tuhan setiap saat, setiap detik saya butuh Tuhan. Misalnya Melisa dia harus bimbingan, ya, harus bimbingan pulangnya malam.
Saya kan terbatas. Saya tinggal telepon. Siapa yang saya telepon? Tuhan melalui doa. Tuhan Lindungilah lindungi saya. Guru Hasbian. Ya. Udah, nanti Tuhan tinggal perintahkan malaikatnya menjaga siang dan malam. Amin. Ya. Dia tidak pernah terlelap, dia tidak pernah tertidur, dia menjaga non-stop. Itulah hebatnya Allah kita. Sehingga doa menandakan kita butuh Tuhan. Amin. Yang kedua, Oma, ya, doa membuat kita memiliki pengharapan. Kalau kita baca dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi doa membuat kita memiliki pengharapan. Ya. Misalnya kita merasakan keresahan, kita lagi gersang dengan sukacita, kita lagi gersang damai sejahtera. Ya. Hati kita sedang galau. Ya. Apalagi kalau kita ada konflik sesama oma-oma, Diselesaikan. tidak bisa dapat diselesaikan. Itu membuat kita menjadi galau, nggak semangat, gitu loh. Mau ke depan, malas ada oma itu. Saya di sini aja deh. Mau ke depan, biasanya rajin ke depan. Ada oma itu, saya lagi sebel. Jadi galau. Ya. Doa membuat kita memiliki harapan. Minum, Bapak minum. Sehingga oma-oma yang dikasih Tuhan, mari kita selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Berkomunikasi, kita berbicara kepada Tuhan. Ya. Supaya hanya Tuhan yang mampu, yang hati kita lagi galau, hanya Tuhan yang mampu memberikan sukacita. Amin. Ya. Oma-oma yang lain belum tentu bisa. Ya. Siapapun belum tentu bisa. Hanya Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus yang mampu menenangkan hati, menenangkan pikiran. Betul. Ya. Jadi oma-oma yang dikasih Tuhan, doa itu sangat penting. Sehingga kita harus tetap berdoa. Jangan ikutin emosi kita. Ya, jangan kita ikutin emosi. Kalau kita ikutin emosi, nggak ada akan habis-habisnya. Bukan tambah selesai, tambah runyam. Ya, tambah runyam. Ya. Sekali lagi buat oma-oma yang saya kasihi di tempat ini, mari jaga kesehatan hati, jaga hati, jaga kebersamaan. Ya, saya berharap hari lepas hari kita bisa saling memahami satu